Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum nyalain videonya semua. Waalaikumsalam nih. Silakan dinyalakan videonya. Zadia, Syauki, Aditya, Radit, Alisa, Dindi, Maza, Rio, Zafira, Fahri. Oke, silakan dinyalakan dulu videonya. Zadia, halo. Ya, Miss, bentar lagi siap-siap. Sekalian, Boys panggil sekalian ngecek ya, sekalian ngecek kehadiran kalian. Khawatir cuma standby aja, tapi orangnya nggak ada. Ya, yang sudah nyalakan video, sudah ada Bagas, ada Kezia, ada Aurin, Dani, Adit, Sasha. Tapi Sashanya kemana ini? Kevin, Nafila, Rama, Kaila Putri, Syauki. Udah. Yang lainnya, Lindi, Maza, Rio, Alisa. Bisa lagi di toilet nih. Fahri. Ya, hari ini insya Allah kita masuk pelajaran PAI di bab yang baru ya. Kita langsung ke bab keempat, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Oke, sudah nampak di monitor kalian? Sudah, Miss. Sudah ya. Ya, kita akan mulai saja pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judulnya cakep nih. Menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang dicintai Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya, kalau kata-kata sholat sunnah ini familiar ya. Artinya sholat yang apa nak? Sholat yang seperti apa kira-kira sholat sunnah nih? Wajib. Wajib. Sholat yang tidak wajib, ya. Sholat yang dikerjakan bagi siapa saja yang menginginkan, tapi tidak semua orang. Oke, dan ini adalah materi kita pada hari ini. Nah, di situ Boys tulis bagian 1. Ya, berarti ada bagian 2, ada bagian 3. Karena pembahasannya cukup banyak.
Jadi Buis bagi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran, kalian bisa merefleksikan diri kalian sudah dapat apa setelah belajar ini. Diharapkan sih ada 5 poin yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu sholat sunnah berjamaah. Dan diharapkan juga kalian bisa menyebutkan ulang nama-nama sholat sunnah berjamaah minimal 4 deh. Ya, alhamdulillah bisa semua. Kemudian diharapkan juga bahwa kalian itu bisa menjelaskan ulang bagaimana tata cara melaksanakan sholat berjamaah yang tadi, yang nanti akan disebutkan nama-namanya. Selanjutnya, kalian juga dapat menjelaskan bagaimana tata cara sholat gerhana. Nah, ini adalah salah satu bagian dari sholat sunnah. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan kapan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah tersebut. Apakah setiap hari, setiap waktu, setiap menit, atau sesuka kita. Nah, itu nanti diharapkan kalian bisa memahami setelah penjelasan ini selesai. Oke, bisa dilihat. Yang pertama adalah fungsi sholat. Itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Alhamdulillah. Jadi fungsi sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Arti perbuatan yang tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata sholat kita di hadapan Allah dinilai belum sempurna? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah fungsi sholatnya kira-kira tercapai atau enggak? Yo, kira-kira tercapai enggak? Fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi kalau misalnya sholatnya enggak sempurna, banyak kekurangannya, mungkin tidak khusyuk, mungkin rukunnya mungkin sunnah-sunnah yang tidak terpakai, atau bacaannya sedikit salah, artinya pokoknya di mata Allah itu tidak sempurna. Menurut kalian, kira-kira fungsi sholat yang tadi mencegah perbuatan keji dan munkar itu tercapai tidak? Tidak. Atau pertanyaannya, kalian mungkin sering melihat, ya bukan fenomena ya, tapi gambaran ada orang mungkin sepengetahuan kita sholatnya rajin, ya, sholatnya rajin, tapi kenapa masih suka dengki sama orang? Tapi kenapa suka ribut sama keluarga, suka membentak orang tua, atau jangan ke orang lain deh, mungkin ke kita, ke diri kita sendiri, kita introspeksi diri. Kita sholat mungkin untuk yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah, untuk anak-anak Al-Azhar, semuanya sudah terpenuhi. Tapi kenapa ya, ini mulut suka ngomong kasar sama orang tua, atau sama adik suka rebutan, atau sama temen suka jahat, atau sama tetangga suka tidak akur, sama saudara tidak akur terus perasaannya selalu gelisah, pengen pokoknya marah-marah dan segala macam. Gitu. Pernah merasakan itu? Atau pernah ya sempat berperilaku seperti itu? Ayo, pernah nggak? Kalau sholat 5 waktu, Boy yakin insya Allah kalian sudah menuntaskan itu semua. Tapi dampaknya ada nggak? Efeknya ada nggak? Nah, kalau misalnya belum berefek ke kita, belum berefek kebaikan ke kita, jangan-jangan sholat kita mungkin secara fikih, secara hukum kita sudah melaksanakan sholat, tapi di mata Allah dinilai belum sempurna. Terus gimana memperbaikinya yang selama ini kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sholat wajib yang kita lakukan? Nah, di sini bisa kalian lihat, Rasulullah mengajarkan untuk menutupi kekurangannya atau untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan sholat sunnah, ya.
Tapi sholat sunnah tidak bisa menggantikan sholat fardu ya. Misalnya kalian sholat subuh, bangunnya telat, mau sholat subuh malu, akhirnya kalian laksanakan sholat duha misalnya, buat pengganti sholat subuh. Nah itu nggak bisa, karena yang sunnah nggak bisa gantiin yang wajib, beda derajat ya. Gitu. Jadi kalau sholat duha ya sholat duha, sholat subuh statusnya kalian tidak melaksanakan sholat subuh. Nah kalau kesiangan gimana Bu? Kalau kesiangan ya tanpa berpikir panjang, kalian bangun, kalian ambil air wudhu, ya, kemudian sholat subuh. Walaupun di luar jam sholat subuh Bu, ya tidak apa-apa, laksanakan sholat subuh, ya, bukan sholat duha. Sholat duha nanti setelah itu, punya waktunya masing-masing. Nah itu dalam rangka kita meminta maaf kepada Allah, ya, semoga Allah memaafkan keteledoran kita. Habis itu kita mau sholat duha, silahkan, gitu, ya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa sholat duha bisa menggantikan sholat subuh, karena derajatnya berbeda. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, mudah-mudahan kita semua bisa merasakan fungsi sholat ya, yang selama ini kita lakukan, itu berdampak baik kepada diri kita. Nah, tadi Boys bilang ada sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, bisa dibaca di sini. Coba, Bagas, baca yang ada di monitor, Bagas. Yang Rasulullah mengajarkan untuk menutupi kekurangannya atau menyempurnakannya dengan melaksanakan sholat sunnah. Belum nyampe ya, Boys sudah ganti slide itu. Karena belum ganti slide ini masih di slide pertama. Kalau di Boys sudah ganti slide ternyata. Oke, slide yang selanjutnya sudah ada yang berubah slide-nya? Belum, Bu. Yang lainnya sudah berubah slide-nya belum? Belum, Miss. Belum ya. Oke. Ah, udah. Nah, udah sekarang. Ternyata dia masih dalam perjalanan. Coba baca, guys. Pelaksanaan sholat sunnah adalah bahkan cerminan ketakwaan dan ketakwakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang punya kesungguhan tekad dan disadari cinta kepada Allah yang mampu untuk dan terpanggil untuk melaksanakannya. Oke, kenapa bisa ada catatan ini? Karena Bu Surki gini, kalau sholat wajib, kita suka, nggak suka, kita harus melaksanakan. Yang terkadang kita dipaksa sama orang tua, ya kan? Kita rela, tidak rela, suka, nggak suka, kalau sholat wajib mah harus dikerjakan. Mungkin ada yang sholat karena sudah terbiasa sholat, ada yang sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, isya dengan terpaksa, karena ada orang tua yang ngeliatin, atau mungkin karena diperintahkan guru, atau ada report untuk menuliskan sholat tersebut, gitu, ya. Ada keterpaksaan mungkin, tapi alhamdulillah insya Allah kalian tidak terpaksa untuk melaksanakan sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya, kalau sholat sunnah itu kan siapa saja yang mau. Maka ketika tidak semua orang mengerjakan tapi dia mengerjakan, itu merupakan cerminan ketakwaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah. Karena perlu tekad. Kalian melaksanakan sholat duha gitu ya, tanpa disuruh di sekolah, tanpa disuruh orang tua atau bangun malam ya untuk melaksanakan sholat sunnah, misalnya selain yang 5 waktu, itu kan butuh kesungguhan, butuh tekad ya untuk melaksanakannya, karena tidak semua orang melakukannya. Kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua orang memang harus melakukannya. Tapi kalau sholat sunnah, tantangannya adalah kita tidak diwajibkan, tapi ada, gitu, ya. Nah itu tantangannya. Maka ketika dia sholat wajibnya sudah terpenuhi, kemudian dia tambah dengan sholat yang tidak wajib itu, berarti ada nilai spesial di situ. Nah, sekarang Boys ganti slide lagi nih, mudah-mudahan terbaca.
Nah, sholat sunnah ternyata bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalau di sini boleh tuliskan nanti 3. Yang pertama adalah pelaksanaan sholat sunnah itu ada yang disebut dengan sholat sunnah berjamaah. Ya, ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa tuh sholat sunnah berjamaah? Yo, dari 25 orang, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Kevin, Rama, Adit. Ya, siapa? Bisa dilakukan berjamaah. Ya, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Nah, maksud berjamaah itu artinya apa? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gimana? Istilahnya bisa bersama-sama gitu, bareng-bareng sholatnya. Oke, bersama-sama Jadi, berbareng-bareng. ada imam, ada makmum. Oke, yang namanya berjamaah artinya bersama-sama ya. Di situ ada imam, ada makmumnya. Apakah termasuk sholat sunnah ketika misalnya nih ada informasi, yuk kita sholat, misalnya sholat duha di rumah masing-masing mulai jam 8 sampai jam setengah 9 misalnya, bersama-sama, bareng-bareng di waktu yang sama. Apakah itu termasuk sholat sunnah berjamaah? Kira-kira itu termasuk sholat sunnah berjamaah nggak, nak? Sama-sama nih, tapi di rumahnya masing-masing. Yuk kita sholat sunnah duha di rumah masing-masing, mulai jam 8 ya, sampai jam setengah 9. Itu termasuk sholat sunnah berjamaah atau bukan? Bisa ya, bisa enggak. Bisa iyanya kenapa, bisa enggaknya kenapa? Tergantung. Kira-kira kalau ungkapan kayak gitu, ada imam nggak di situ? Enggak. Nggak ada. Ada makmumnya nggak? Tidak ada. Nah, berarti nanti hanya bersama-sama di waktu yang sama ya. Oke, Tapi berarti munfarid bekerjanya. nah, ternyata sholat yang seperti itu tidak dinyatakan dengan sholat sunnah berjamaah. Ya, jadi kita harus benar-benar paham yang namanya sholat sunnah berjamaah. Bisa disimpulkan? Sholat sunnah yang dilakukan bersama-sama. Bersama-sama. Terus tadi kan kalau yang tadi kasusnya sholat duha itu bersama-sama juga, tapi di rumahnya masing-masing gitu. Nggak ada imam, nggak ada makmumnya. Syarat yang terpenting apa? Ada imamnya. Ada imamnya, berkumpul. ada makmumnya. Ada yang memimpin. Ada yang memimpin. Satu lagi, nah jangan lupa di Niatnya. tempat yang sama. Iya, tadi kan jelas bilang tuh. bersama. Ya, jadi tidak hanya sekedar bersama-sama, tidak hanya sekedar di waktu yang bersamaan, tapi harus berada di tempat yang sama. Contohnya misalnya sholat apa yang sholat sunnah berjamaah menurut kalian? Satu misalnya nih, imam makmumnya sebagian ada di masjid, nah yang satu lagi nih ada di rumahnya, tapi rumahnya itu ya jauh dari masjid gitu. Misalnya bukan di samping masjid, bukan di depan masjid, artinya ya tertutup lah. Emang suara imamnya sih kedengeran lewat speaker. Nah, orang yang di rumah ini ya, ini tidak bisa disebut dia berjamaah. Kenapa? Karena beda tempat. Kecuali rumahnya di dekat masjid, pintunya terbuka, suara imam, gerakan imam dia sangat pahami, itu masih bisa disebut satu tempat. Tapi kalau beda tempat tidak disebut dengan berjamaah. Ya, jadi poinnya ketika berjamaah, sholat bersama-sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ada imam, ada makmum, itu ya. Jadi penekanan di tempat yang sama, gitu. Ya, jadi nggak bisa misalnya Bagas ayo kita sholat bareng-bareng ya virtual, imamnya Bagas, makmumnya adalah kelas 8A tapi di rumah masing-masing. Nah, ini tidak disebut dengan sholat berjamaah ya, sholat masing-masing secara bersama-sama. Iya. Oke. Kemudian contoh sholat berjamaah itu apa aja? Ada yang sudah ganti slide? Muncul? Sudah, Miss. Apa? Ada Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istiqo.
Oke, dari kelima nama-nama sholat berjamaah ini, ada yang tidak familiar? Sholat Idul Fitri paham ya? Istiqo. Istisqo. Sholat gerhana pernah melaksanakan? Pengamis. Pernah kayaknya deh. Pernah ya, dari tahun 2017 itu kayaknya sering kita dengar ada terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan. Tapi lebih sering gerhana bulan. Idul Adha juga insya Allah paham karena dilaksanakan setiap tahun. Idul Fitri setiap tahun. Kalau gerhana ketika ada momen gerhana. Nah, istisqa ini apa? Nanti kita jelaskan ya. Ini adalah sholat-sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama di tempat yang sama atau kita sebut dengan sholat sunnah, tapi dilaksanakan berjamaah. Ketentuannya seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu artinya sendiri. Nah, ini yang tadi tuh virtual bersama-sama tapi niatnya sendiri-sendiri. Jadi sholat ini dilakukan sendiri-sendiri ya, walaupun di waktu yang bersamaan. Misalnya kalian melaksanakannya bersama-sama di masjid di tempat yang sama, tapi di situ tidak ada imam, tidak ada makmum, kalian melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Ya gerakannya nggak bareng-bareng gitu. Nah itu disebut dengan sholat munfarid. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira sholat sunnah munfarid itu yang mana aja ya? Banyak. Di antara yang banyak itu. Qobliyah, Badiyah. Ada Tahiyatul masjid. tahiyatul masjid. Iya benar. Tahajud. Oke. Qobliyah, Ba'diyah, tahiyatul masjid, duha dan istikharah. Kenapa ini harus sendiri-sendiri? Karena ini adalah kebutuhannya masing-masing ya, keperluannya masing-masing dan kita punya kebutuhan yang berbeda setiap orang. Ya, walaupun dikerjakan di tempat yang sama tapi diniatkan pasti berbeda. Rawatib, duhanya, istikharahnya, permintaannya pun berbeda-beda. Maka sholat sunnah ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah, bisa juga secara sendiri-sendiri pelaksanaannya. Seperti apa itu? Sholat apa? Insya Allah ini kalian sudah sering melaksanakan. Itu sholat tarawih ya. Jadi kalau kalian tidak bisa ke masjid untuk sholat tarawih karena kendala di rumahnya nggak ada orang, misalnya harus jaga rumah, ya nggak apa-apa nggak ke masjid, laksanakan tapi tetap dilaksanakan, tapi secara sendiri aja nggak apa-apa. Ya orang tua belum pulang misalnya, ya udah lakukan sholat tarawih di rumah sendiri. Tahajud juga Bisa berjamaah gitu. Bisa tarawih bisa berjamaah kan di masjid. Di rumah juga kalau misalnya ada 2 orang atau lebih bisa berjamaah. Tahajud, witir juga bisa berjamaah. Nah, dari 3 macam ini hari ini yang mau kita bahas yang berjamaah dulu ya. Karena ini pertemuan yang pertama kita membahas tentang yang sholat sunnah berjamaah dulu. Berarti di situ ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Biasanya kita singkat dengan sholat hari raya atau sholat Id. Ada ketentuannya ya. Jadi kalau sholat tuh kita harus tahu ketentuannya apa aja. Zafira sudah berganti slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ngebak, Sholat Bu. Judulnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, Ngebak. sudah. Sudah? Coba ketentuan sholat Id itu apa aja? Sholat Id. Baca yang di monitor ya. Ketentuan sholat Nggak Idul ada, Fitri Bu. dan Oh, Ya, Belum ada. Nah, itu Bu ada. Ketentuannya Nggak tidak lab, ada Bu. sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Oke, 1, tidak ada sholat sunnah ternyata ya sebelum dan sesudah, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyahnya kalau sholat Id. Selanjutnya, Tidak didahului azan dan iqamah. sholat Id dan sholat Idul Adha, walaupun berjamaah ada imam ada makmum, tidak diperlukan azan dan iqamah. Jadi azan sama iqamah itu untuk sholat fardu. Jadi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak perlu qomat. Tapi
ada istilah lain untuk menyamakan gerakan. Ada aba-abanya, ya. Tapi aba-abanya bukan iqomah. Selanjutnya, Zafira. Terdiri dari 2 rakaat. Oke, hanya 2 rakaat ya. Ingat hanya 2 rakaat. Walaupun kita kuat mau nambah, Bu. Ini kan bukan makan ya. Jadi kita sholat harus sesuai dengan ketentuan 2 rakaat. Kemudian pada rakaat pertama, apa yang membedakan dengan sholat-sholat sunnah yang lain? Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir kembali sebanyak 7 kali dan ditakbir Oke. akan mengucap lafaz. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dipimpin oleh imam akan takbir sebanyak 7 kali ya di rakaat pertama. Kalau di rakaat kedua 5 kali, dan di sela-sela takbir itu kita bukan diam aja loh ya. Biasa kan Allahu Akbar, mulutnya diam, Allahu Akbar. Padahal di sela-sela antara takbir itu ada kalimat yang sunnah kita bacakan, yaitu bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi ketika Allahu Akbar, tangan sedekap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ada bacaan seperti itu. Kemudian yang keenam, Zafira, masih Zafira. Bukannya kelima, Bu. Pada rakaat kedua setelah bangun dari sujud takbir 5 kali. Yang keenam, Disunahkan membaca Quran surat Al-A'la setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan membaca Quran surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. oke. Jadi di rakaat pertama imam biasanya membaca surat Al-A'la. Yang bunyinya seperti apa? Ayo. Nafila, surat Al-A'la depannya kayak gimana? Kalau Boys bacakan awalnya Sabbihisma Rabb. Ikala'la. Nah, tahu ya. Oh, diingetin ingat. Iya, tahu suratnya kalau di awali itu namanya surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah imam biasa membacakan itu, kemudian di rakaat kedua membaca suratnya Al-Ghasyiyah. Yang kayak gimana tuh Al-Ghasyiyah, Dani? Al-Ghasyiyah. Oh, Ta'ala. No. Apa? Saya lupa awalnya, Mas. Depannya. Kalau nggak salah itu sih. Oh, disuruh Kata-kata itu tapi bukan kata pertama itu. Hal ataka. Allah. Kalau yang tadi mah itu Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Ghasyiyah. Jadi teman-teman ya, surat pertamanya Al-Ghasyiyah. Kalau surat Yasin iya, Yasin. Surat pertamanya ayat pertamanya apa? Yasin. Betul. Ya. Jadi surat Al-Ghasyiyah itu awalnya hal ataka hadisul ghasyiyah. Dan ini dibacakan oleh imam. Siapa tahu nanti kalian jadi imam sholat hari raya, kalian ingat, oh saya sudah hafal surat Al-Ghasyiyah semalam. Ya. Nah, yang ketujuh, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Artinya itu menandakan bahwa hari itu kita nggak puasa. Ya, Bu, kalau makan dulu nanti kesiangan, nggak kebagian tempat. Ya, setidaknya membatalkan lah. Artinya kalian menyatakan bahwa hari itu makan dulu itu pengertian nggak harus makan 1 piring. Bisa misalnya minum teh dulu gitu, atau minum dulu, yang menandakan bahwa kalian hari itu tanggal 1 Syawal itu kalian tidak puasa ya. Kan kalau dari pagi sampai misalnya zuhur kalian gak makan, kalian bisa berniat untuk puasa kan. Nah, ini hari raya tidak boleh puasa. Kebalikan sama sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha kalian diharapkan disunahkan itu jangan makan apa-apa dulu ya sampai pulang sholat Id gitu. Jadi di sini ada 2 perbedaan selain niatnya pasti beda. Perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama adalah masalah waktunya. Idul Fitri kapan pelaksanaannya, Nak? Pagi. 10 Januari.
Atau kemarin tanggal 14 Mei, kapan pelaksanaan salat Idul Fitri? Tanggal berapa? Tahu. Ya. Jadi kalau masalah keagamaan ini kita ingatnya harusnya tanggal hijriyahnya. Kenapa? Karena suka bergeser dari tahun atau tanggal Masehi. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri ya tanggal 1 Syawal. Mau bertepatannya bulan apa itu nggak jadi masalah. Yang penting tanggalnya 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Kalau Idul Adha tanggal 10. 10. Oke, 10 Zulhijjah. Ya, ketika di tanggal 9 biasa kita puasa Arafah dulu, ya. Yang pergi haji lagi wukuf di Padang Arafah, kita puasa. Nah, besoknya tanggal 10-nya kita lebaran dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, ya, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Itu perbedaannya, ya. Sama tadi, kalau sholat Idul Fitri disunahkannya ya membatalkan dulu futur dulu, artinya makan dulu atau minum dulu. Sedangkan kalau puasa kalau sholat Idul Adha kalian saum dulu sebentar, tahan dulu, ya. Itu. Nah, sekarang sholat sunnah yang kedua apa ketiga ya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, berarti sekarang ketiga, yaitu sholat gerhana, ya. Kalau kita sebagai umat Islam memang ada perintah ketika kita mau sesuatu, maka mintalah pertolongan dengan sholat. Maka tadi ketika kita bahagia setelah puasa, kita melaksanakan sholat hari raya. Mungkin ada yang pakai pakaian bagus, yang baru, ya kan, untuk menunjukkan kegembiraan kita. Dan diawali hari itu dengan sholat. Nah, kalau sekarang ini, ketika kita bertemu dengan kejadian alam yang luar biasa seperti gerhana, kita pun diminta untuk sholat, ya. Bukan artinya ngunci pintu takut kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Kalau dulu mitos gitu ya, kejadian aneh-aneh datang, akhirnya kita suruh ngunci pintu ketika ada gerhana, takut ada musibah dan segala macam. Ibu hamil suruh ngumpet di kolong meja misalnya, ya, karena ada kejadian luar biasa. Apalagi kalau misalnya kejadiannya gerhana matahari siang tiba-tiba hilang, dunia jadi gelap, itu menggemparkan kan. Makanya banyak mitos-mitos yang aneh-aneh, ya suruh masuk rumah karena takut ada musibah, ibu hamil suruh masuk ke kolong, misalnya takutnya mungkin bayinya diambil dan segala macam, hal-hal yang berbau mistis. Tapi kalau dalam Islam, ketika ada kejadian alam seperti itu, bukannya menghindar, tapi kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada sholat sunnah gerhana. Kenapa disunahkan? Karena tidak semua orang mungkin bisa melaksanakan, ya. Gitu. Nah, sholat sunnah karena gerhana ini ada dua, ada bulan sama matahari, maka istilah namanya juga beda. Ingatin ya. Kalau gerhana matahari pakai KU, kusuf, pakai huruf kaf, ya. Kalau gerhana bulan namanya khusuf. Jadi antara K dan Kho kalau tulisan Arab, ya. Kalau tulisan Indonesianya KU dan KHU, ya, itu. Ya, tapi salah. Ada kusuf, ada khusuf. Ya, ada kusufus syams, gerhana matahari, ada khusuful qamar. Tata caranya sama tapi beda waktu. Kedua sholat gerhana ini tata caranya sama tapi beda waktu. Bagaimana pelaksanaannya? Bisa ganti slide lagi. Sudah muncul? Tuh, ini kejadian waktu tahun 2017. Biasanya kalau sekarang karena media sosialnya sudah canggih ya, sudah gampang memberikan informasi. Jadi alhamdulillah ini manfaat dari media sosial. Yang mungkin tidak tahu bahwa ketika gerhana itu ada sholat, akhirnya banyak orang yang nge-share di IG-nya, di WhatsApp-nya, mungkin di forward, atau di Telegram-nya, atau di FB-nya, atau di yang lainnya tentang tata cara sholat berjamaah. Ini kejadiannya tata cara sholat gerhana bulan parsial, ya, Selasa 8 Agustus 2017. Nah, itu pernah terjadi gerhana bulan parsial tuh setengah. Kalau yang belum lama ini gerhana
merah ya. Karena bulannya jadi berwarna merah. Oke, coba kalian perhatikan. Adakah perbedaan dengan sholat sunnah yang lainnya? Sudah muncul? Zadia, Nggak sujud. Nafila mungkin? Sasha, Lindi? Sudah muncul di monitor kalian? Sudah. Sudah. Udah. Oke, lancar berarti ya perjalanannya ya. Nah, bedanya apa? Coba diperhatikan. Dengan sholat ini dari nomor 1 sampai nomor 13 itu untuk 1 rakaat ya. Sampai nomor Rukunya 2 kali. 11 sampai nomor 11 itu 1 rakaat. Apa Kevin? Rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali dalam Langsung sujud. dalam 1 rakaat atau 2 rakaat? Rakaat. Dalam 1 rakaat. Karena sholat subuh juga 2 rakaat. Dan sujud rukunya 2 rakaat. Oke. Di sini rukunya 2 kali dalam 1 rakaat. Oke, apalagi bedanya? Selain ruku. Takbiratul ihramnya berapa kali? Iya, Takbiratul ihram tetap sekali ya. Wah. Kalau i'tidalnya sami Allahu liman hamidahnya berapa kali? 2. 2. Membaca surat Al-Fatihahnya? 2 kali. 2 kali. Oke. Itu dalam 1 rakaat. Jadi agak beda nih sama sholat subuh ya. Sholat subuh 2 rakaat juga. Tapi dalam sholat subuh 2 rakaat membaca Al-Fatihahnya berapa kali? Baca Al-Fatihah dalam sholat subuh berapa kali? 2 untuk 2 rakaat. Tapi kalau sholat gerhana totalnya jadi 4 kali baca surat Al-Fatihahnya. Jadi setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah yang biasanya kita sujud, ini kita nggak sujud, tapi sedekap lagi membaca surat Al-Fatihah ya. Setelah surat Al-Fatihah selesai, kita ruku lagi, i'tidal. Setelah i'tidal kedua kita baru sujud. Jadi totalnya perbedaan sholat sunnah gerhana dengan sholat sunnah yang lain, di sini Bu Is nulisnya sih 3, harusnya 4 ya perbedaannya. Surat Al-Fatihahnya dibaca berapa kali? Totalnya? Ayo, dari rakaat pertama sama rakaat kedua, totalnya membaca surat Al-Fatihah berapa kali? Gimana? Dalam sholat gerhana, kita membaca surat Al-Fatihah. Sholat gerhana itu 2 rakaat. Kita membaca surat Al-Fatihah jadi berapa kali? Totalnya? Semuanya 2 Iya. kali. 4. 2 kali. 2. Kan kita sholat sunnah gerhananya 2 rakaat. 1 rakaatnya 2 kali baca Al-Fatihah. Berarti totalnya 4. Oke, rukunya 4 juga. 4. Sujudnya Apa ya? Nggak lihat tadi. kan pelaksanaannya Cuma 2 aja. 2 saat lah. Jadi 4. Tadi tetap 4 ya. I'tidalnya 4. Jadi untuk Al-Fatihah, ruku, sujud dan i'tidal ternyata dalam sholat gerhana ini dilaksanakan sebanyak 4 kali ya. Beda dengan sholat yang Sholat gerhana itu 2 rakaat. sholat sunnah gerhana itu 2 rakaat. Nanti di akhir kesempatan kita akan praktek sholat gerhana ya. Dan sholat gerhana ini karena dilakukan secara berjamaah, berarti di situ ada imamnya, ada makmumnya, dan satu lagi ada mungkin bisa tausiah lah istilahnya. Dilakukan secara berjamaah, ingat. Dan yang terakhir pada pertemuan hari ini kita membahas tentang sholat istisqa yang tadi ditanyakan oleh Kevin. Sholat istisqa itu seperti apa? Ternyata di situ adalah
Mohon hujan. Nah, meminta Iya. hujan. Jadi kalau orang Islam butuh apa-apa ya dengan sholat. Kenapa sih Bu harus dengan sholat, nggak berdoa aja? Bahagia, sholat. Ada bencana atau ada fenomena alam, sholat. Minta sesuatu, lewat sholat juga. Kenapa nggak langsung berdoa aja? Ayo, kenapa? Itu kan bagaimana cara manusia berhubung dengan Allah. Oke, satu, sholat adalah media kita berkomunikasi dengan Allah secara khusus. Ada lagi? Sholat itu artinya apa sih, Nak? Sholat ibadah, mohon berdoa. Nah, kalau secara bahasa waktu SD kalian pernah diajarin kayaknya. Sholat itu Berdoa. artinya adalah doa. Ya, karena memang dalam sholat itu isi doa semua. Dan sholat itu kalau menurut umat Islam mediasi kita mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi kita punya waktu khusus untuk berdialog, untuk curhat, ya di situ di waktu sholat. Karena dengan sholat kita akan bisa merasa dekat dengan Allah. Mungkin kalau kalian belajar, ada doa sebelum belajar. Itu kan hanya sepersekian menit ya, kalian minta sama Allah. Tapi kalau sholat, itu kita benar-benar meluangkan waktu untuk berkomunikasi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan di dalam sholat, itu ada posisi yang kita merasa dekat dengan Allah, yaitu ketika kita sujud. Ya, jadi di agama lain itu ya ada yang berdoa ibadahnya tidak sampai sujud, tapi kalau dalam Islam itu ada posisinya sujud di mana kepala yang kita hormati ya. Ini yang sumber ide, sumber kecerdasan ada di sini, pusat saraf ada di sini, itu kita letakkan di lantai di bawah sejajar dengan kaki kita. Nah itu ada maknanya. Artinya kalau kita di hadapan Allah itu udah nggak ada apa-apanya. Kepala kita yang kita hormati itu sama dengan kaki yang berkuasa, yang punya, yang memegang kehidupan kita itu hanya Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Maka ada istilahnya sujud. Dan ketika sujud itulah ketika kita menghambakan diri kepada Allah, itu coba kalian rasakan bahwa kalian dekat kepada Allah. Itu. Jadi nggak ada yang namanya manusia sombong. Orang kepala aja sejajar sama kaki kok. Ya, ketika sholat. Filosofinya seperti itu. Dan ternyata kalau menurut sains, ketika kita sujud, itu ada sistem saraf kita yang terbuka ketika kita melaksanakan sujud. Itu sistem saraf yang di sini tentang spiritualitas. Ya. Jadi ada jalur, bukan kalau dalam biologi itu mungkin saraf dendrit kan kalau otak itu ada cabang-cabangnya ya, saraf itu ada cabang-cabangnya. Nah itu hanya terbuka ketika posisi dia lagi sujud, yaitu saraf spiritualitas namanya. Jadi kalau orang yang banyak sujud, insya Allah jiwa spiritualitasnya mungkin lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak pernah sujud. Gitu. Nah mau sujud itu gimana? Ya kalau sholatnya banyak, otomatis sujudnya juga banyak. Walaupun ada sujud di luar sholat. Nah ini sholat istisqa minta hujan. Dulu di Al-Azhar hampir pernah melaksanakan ini. Karena memang di Cilegon waktu itu nggak hujan-hujan, udah kemarau panjang. Akhirnya guru-guru Al-Azhar, terutama guru agama se-Al-Azhar Cilegon, waktu itu berkomunikasi, kumpul, kita akan melaksanakan sholat istisqa. Ya, sekaligus istighosah. Karena ini sudah panjang sekali. Waktu itu niatnya mau dilaksanakan hari Jumat. Tapi alhamdulillah hari Kamisnya ternyata turun hujan. Gitu. Allah masih sayang ke kita. Nah, kalau kita mau lihat tata caranya sebelum dan ketika melaksanakan sholat istisqa itu ada perbedaan dengan sholat yang lain. Apa saja perbedaannya? Oke, ketentuan sholat istisqa. Yang pertama, ini sholat istisqa itu persiapannya 3 hari ya. Mau sholat istisqa itu persiapannya 3 hari menjelang sholat. Yang pertama, kita disunahkan untuk puasa dulu 3 hari. Jadi menjelang sholat kita puasa dulu 3 hari. Kalau misalnya puasanya, kalau sholat
hari Jumat, berarti puasanya dari hari apa? Dari hari Kita Selasa ya. Kita mau melaksanakan sholat istisqa hari Jumat. Berarti kita puasa dulu kan 3 hari sebelum pelaksanaan. Berarti kita mulai puasanya dari hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu. Hari Selasa ya. Jadi dari hari Selasa kita udah puasa dulu tuh. Puasa 3 hari. Nah, setelah itu selama kita menuju tanah lapang, biasanya sholat istisqa itu di tanah lapang, di tempat terbuka lah ya. Di tanah lapang itu menggunakan pakaian yang sederhana. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri silahkan menggunakan pakaian yang bagus ya. Tapi ketika sholat istisqa kita menggunakan pakaian yang sederhana saja, yang enggak mencolok. Bukan pakaian compang-camping ya. Kalau compang-camping mah auratnya terbuka. Ini pakaian yang sederhana saja. Kemudian selama perjalanan suruh banyakin istighfar ya. Nah, kemudian pelaksanaan sholatnya sih sama seperti sholat sunnah yang lain, 2 rakaat. Di situ ada khutbahnya ya. Seperti sholat Idul Fitri. Tadi perbedaan dengan Idul Fitri dari pakaiannya. Kemudian yang kelima, kalau di Idul Fitri itu kita memperbanyak bacaan takbir. Tapi kalau di sholat istisqa itu kita diminta untuk memperbanyak baca apa? Istighfar. Ya, jadi banyakin istighfar, minta ampun. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, yang pertama kita lakukan adalah banyak-banyak istighfarnya. Selain banyak berdoa, banyakin juga istighfarnya. Jadi ketika kita mau minta, ya bersihkan dulu diri kita dari segala dosa yang kecil maupun yang besar. Banyakin istighfar. Ya, mau lulus ujian, mau mengerjakan soal ujian, istighfar dulu, istighfar. Karena kalau hatinya udah bersih, insya Allah ilmu pun cepat nempel. Sama seperti ketika kalian menghafal, kok susah ya? Saya menghafal kok nggak hafal-hafal, Bu. Gimana, Bu? Yang lain udah surat, misalnya kalian hafalan surat apa sih? Al-Qiyamah sudah hampir selesai, saya baru 10, kok lupa lagi. Banyakin istighfar. Ya, istighfar dibanyakin, kemudian mulai menghafal lagi. Nanti Allah permudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Boy kasih pertanyaan. Materi ini nanti Boy share juga di Google Classroom ya, materinya dan tugasnya nih, reviewnya nih. Insya Allah pertanyaan 1 sampai 10 ini mewakili tujuan pembelajaran kita. Jadi refleksi tadi kan tujuan pembelajaran kita ada 5. Apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Paham? Insya Allah. Macam-macam sholat berjamaah? Apa saja? Masih ingat tadi? Coba diulangi, Radit. Coba diulangi, Dit. Nama-nama sholat sunnah berjamaah apa aja? Raditnya ke toilet. Kezia deh. Apa aja, Kay? Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid. Nama-nama sholat sunnah berjamaah. Yang Fokusnya ke sholat sunnah berjamaah dulu. Apa aja? Contoh sholat sunnah. Sholat Jumat berjamaah. Sholat sunnah yang berjamaah itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sama sholat istiqo. Oke, istisqa. Oke. Dan pelajaran alhamdulillah tercapai. Kemudian, kalau tadi pelaksanaan sholat gerhana seperti apa? Ayo, Sasha ada? Kira-kira tadi sholat sunnah sholat sunnah gerhana pelaksanaannya gimana? Berapa rakaat? Yang lainnya boleh jawab. Berapa rakaat sholat sunnah gerhana? 2 rakaat. Oke. Kemudian kalau gerhana bulan itu khusuf atau kusuf?
Ayo, yang tadi tulisannya warna kuning tuh. Kalau bulan itu khusuf atau kusuf? Kusuf. Khusuf, oke. Fungsi sholat sunnah buat apa, Nak? Untuk Untuk menyempurnakan sholat yang ya Menyebut beda-beda. sholat yang belum sempurna dari sholat fardunya. Ya, tadi perbedaan sholat gerhana dengan sholat yang lain dari segi al-fatihahnya perbedaan apa? Dengan sholat subuh lah misalnya. Ini pembacaannya, Mhm, al-fatihahnya penerapan 4 dalam 2 penerapan rakaat. gaya. Rukunya 4 juga dalam 2 rakaat. Oke. Kemudian kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha perbedaannya di mana? Di tanggal sama orang boleh makan atau enggak. Oke, di tanggal pelaksanaannya. Kemudian kalau pelaksanaan sholat istisqo, yang kalian ingat tadi ketentuannya ada 5 apa aja tuh? Puasa hari, Puasa, terus kemudian 3 hari. yang Menuju tanah lapang. ke tanah Iya. lapang pakaiannya seperti apa? Sederhana. Sederhana. Yang ketiga, Banyak istighfar. banyakin istighfar. Yang keempat, Sama seperti sholat sunnah. oke, sholatnya sama seperti sholat sunnah yang lain ya. Maksud yang lain tuh selain sholat sunnah gerhana. Yang kelima, ada khutbah atau Ingat ada khutbah? Ada. Ada ya. Oke. Kemudian kalau sholat Id, sholat hari raya, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya enggak? enggak. Tidak. Kemudian ada azan dan iqomahnya? Enggak. Enggak ada. Oke, mudah-mudahan hari ini pembelajaran yang kita lakukan semuanya tercapai. Kalau ada yang mau bertanya, Boys persilahkan. Setelah ini nanti kalian sambung ke ini ya, ke GC ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ada pertanyaan? Any question? Hunaka soal? Mafi? Tidak ada? No question? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan setelah pembelajaran hari ini kita bisa membenah diri, berbenah diri menjadi hamba Allah yang dicintai Allah karena memperbanyak sholat sunnah ya. Selain sholat wajib, kita perbanyak dengan sholat sunnah supaya kekurangan-kekurangan kita ketika kita sholat fardu itu tertutupi dengan sholat sunnah. Dan mudah-mudahan sholat sunnah ini bukan karena guru kalian, bukan karena orang tua kalian, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan pahala, memberikan ganjaran, yang memberikan balasan tiada tara itu adalah Allah. Kalau Bapak Ibu guru, orang tua mungkin hanya senang saja mengucapkan terima kasih, bangga sama kalian, tapi yang paling besar adalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai Allah, apapun yang kita inginkan tanpa kita minta, Allah akan sediakan. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukron kathiron ala ihtimamikum. Akhir kalam. Miss, jangan pergi dulu. Apa? Absen itu loh. Kenapa, Nak? Mau ambil screenshot. Oh, iya. Silahkan. Kamera action. Hari ini daftar hadirnya, alhamdulillah Miss masih lag. Sampun. Miss nge-lag. Ya, Radit masih kucing gambarnya.
ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan akhirat kita. Akhir kalam, Wais akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wais pamit ya nak ya. Masih. Sama-sama.